Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifatika. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun. Sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iya ya fa'buduni. Maka hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Fa'alaika ayyuhal mu'min. Maka wajib bagimu wahai orang yang beriman. Wafaqakallahu. Semoga Allah memberi taufiknya kepadamu bittafarruhi li ibadati rabbika, untuk bersungguh-sungguh sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga beribadah kepada Tuhanmu. Biqat'in ma yaqta'u anha minal qawati'i, dengan memutuskan setiap perkara yang bisa memisahkan engkau dari beribadah kepada Tuhanmu. Wasorfin ma yasrifu anha minas sawarifi wal mawani'i, dan berpaling dari segala apapun yang bisa memalingkan kamu dan menghalang-halangi kamu dari beribadah kepada Tuhanmu. Wa'lam, ketahuilah, annal ibadata, sesungguhnya ibadah, la tasihhu bidunil ilmi, tidak sah tanpa ilmu. Wal ilmu wal ibadatu, sedangkan ilmu dan ibadah, la yanfa'ani illa ma'al ikhlas, keduanya tidak bermanfaat kecuali disertai keikhlasan. Fa'alaika bihi, oleh karena itu wajib bagi kamu untuk ikhlas. Fa'innahul kutballadzi alaihil bidaru, karena sesungguhnya ikhlas itu adalah poros yang padanya ibadah dan kebaikan-kebaikan dari ibadah berputar padanya. Wal aslul ladzi alaihil muawwal, dan pokok yang kebaikan-kebaikan dan ibadah itu tumbuh darinya. Wa huwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi. Ikhlas itu seperti yang dikatakan oleh Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Al-ikhlasu, ikhlas itu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi, menunggalkan al-haq dalam ketaatan pada maksudnya. Wahua, yaitu antak sudah bita'atikat taqarrubu ilallahi duna syai'in akhar, yaitu engkau maksudkan dengan ketaatanmu adalah untuk taqarrub kepada Allah
bukan kepada selainnya, bukan kepada sesuatu yang selain taqarrub kepada Allah. Min tasannu'i li makhluki, seperti mengusahakan apa yang ada di makhluk, au iktisabi mahmadati indan nasi, atau mengusahakan pujian di tengah manusia, au mahabbati madahi minal khalqi, atau suka dipuji di antara makhluk Allah, au makna minal ma'ani sawat taqarrubi ilallah, dan lain sebagainya, apa saja yang termasuk makna selain atau di luar taqarrub kepada Allah. Qala Imam Qushairi juga berkata, wa yasihu an yuqala, boleh juga dikatakan al-ikhlasu, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadhatil khalqi. Ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari campur tangan makhluk. Maksudnya dari dicampuri oleh keinginan mendapatkan sesuatu dari makhluk. Intiha wa huwal qasdu fi hadzal bab. Inilah yang dimaksud oleh bab pembahasan ini. Ikhlas inilah yang dimaksud oleh pembahasan berikutnya ini. Ini ditegaskan karena selanjutnya yang dibahas bukan ikhlas, tetapi lawan dari ikhlas, yaitu riya dan ujub. Ikhlasnya sendiri dicukupkan pada pembahasan ini, tapi selanjutnya adalah masih membahas ikhlas, cuma lawan dari ikhlas yaitu riya dan ujub. Wa iyyaka warriya'u, dan wajib bagi kamu untuk menghindari riya. Fa innahu, karena riya yahbitul amal, membuat amal sia-sia, wa yabtilus shawab, dan membatalkan pahala, wa yujibul maqta wal iqaba, dan mengharuskan kemurkaan Allah dan siksanya. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya asyirkul asgharu, syirik kecil. Wa fil hadis sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, awwalu khalqillahi tusla bihimun nari salasatun. Makhluk Allah yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu 3. Siapa saja? Rajulun qara'al Qur'ana, seseorang yang membaca Al-Qur'an, liyuqala innahu qari'un, agar disebut-sebut sebagai qori. Wa rajulun istashhada, dan seseorang yang melibatkan diri dalam perang fisabilillah, wa ma qatala, namun dia tidak berperang, illa liyuqala innahu jariun, agar disebut sebagai pahlawan. Wa rajulun lahu malun, dan seseorang yang memiliki harta, tasaddaqa minhu shadaqatan, lalu dia menyedekahkan hartanya itu, liyuqalu innahu jawadun, agar dia disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Al-hadis, demikian yang dikatakan dalam hadis, mukhtasirun bimaknahu, yang disampaikan ringkasannya saja, yaitu sebatas maknanya.
Biasanya ungkapan begini itu dari kalangan mereka yang sangat berhati-hati menyampaikan hadis. Ketika mereka menyampaikan hadis tidak seutuhnya, biasanya diberikan catatan. Ini hadis disampaikan secara ringkas saja, maknanya saja. Kemudian warriya'u, yang dimaksud riya, ibaratun antolabil manzilati indan nas, adalah istilah untuk mencari kedudukan di antara manusia bi amalin yataqarrubu bimisrihi ilallah, melalui amal yang diperuntukkan untuk takarrub kepada Allah. Kas-sholati wasyami, seperti sholat dan saum. Riya itu mencari kedudukan di tengah manusia melalui amal yang sejatinya diperuntukkan untuk takarrub kepada Allah. Sholatnya untuk mencari kedudukan di tengah manusia, saumnya, dan lain sebagainya. Padahal sholat dan saum itu sejatinya untuk takarrub kepada Allah. Fa'in ahsasta, namun jika engkau mengira min nafsika, dalam dirimu, birriyai, ada riya, fala tatlubannal khalasa minhu bitarkil amali. Jangan kamu mengusahakan ikhlas dengan meninggalkan amal. Apabila kita menyangka di dalam diri kita ada riya ketika beramal, maka mencari keikhlasan itu bukan dengan meninggalkan amal tersebut. Fatakunu qad ardaita syaitanu. Kalau kamu seperti itu, maka setan akan ridho kepadamu. Setan akan senang dengan pola kamu karena takut riya meninggalkan amal. Tetapi yang seharusnya kamu lakukan adalah alaika antandura, wajib bagi kamu untuk memperhatikan. Perhatikan, fakullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas. Setiap perbuatan yang kamu tidak mungkin lakukan kecuali orang banyak akan melihatnya. Kal haji wal jihadi wa talabil ilmi wa sholatil jamaati wa majaro majro dzalika. Seperti misalnya haji, jihad, menuntut ilmu, sholat jamaah. Itu kan tidak mungkin kecuali orang banyak akan melihatnya. Dan lain sebagainya, perbuatan yang berlakunya memang seperti itu. Mau tidak mau orang banyak akan melihatnya. Fa'alaika an taf'alahu dhahiran kama amarakallah. Maka kerjakan saja secara terang-terangan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Wajahid nafsaka, dan berusahalah sungguh-sungguh untuk memerangi nafsumu. Wasta'in billah, dan mohonlah terus-menerus kepada Allah agar diselamatkan dari riya. Begitu caranya. Wa amma, adapun ma la yakunu minal a'mali bihadhil masabati, adapun perbuatan-perbuatan yang tidak seperti itu, kasyami wal qiyami wasodaqoti watilawati, seperti saum, qiyamulail, bersedekah, membaca Al-Quran. Fa'alaika fi misli hadhil amali bil mubalaghati fi kitmanihi. Maka wajib bagi kamu dalam perbuatan-perbuatan itu bersungguh-sungguh untuk menyembunyikannya. Jangan lakukan terang-terangan kalau memang amal itu sesuatu yang
tidak seperti amal yang tadi, yang mau tidak mau orang banyak akan melihat. Ini mah orang banyak tidak akan bisa melihatnya, kecuali kalau kita menampak-nampakannya. Maka kalau amal itu seperti itu, kerjakan amal itu dengan sungguh-sungguh untuk menyembunyikannya. Fa inna fa'alaha fis-sirri afdalu mutlaqan. Karena mengamalkan amalan-amalan yang seperti itu secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih afdol secara mutlak. Illa kecuali liman amanar riya'a wa ammalal iqtida'a. Bagi orang yang sudah aman dirinya dari riya dan aman dirinya dari mengangan-angankan kedudukan di antara manusia. Wa kana min ahlihi. Dan dia itu memang ahlinya. Ya dia harus menampakkan agar menjadi toladan, agar menjadi ikutan, agar menjadi rambu bagi orang-orang yang lain. Wahzuril ujbi fa innahu minal mahbatati. Dan jauhilah oleh kamu ujub, karena sesungguhnya ujub itu termasuk perkara yang bisa membuat amal sia-sia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ujbu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ujub itu memakan habis kebaikan, segala kebaikan, sebagaimana api memakan habis rumput yang kering. Wa qala shalawatullahi wa salamuhu alaihi, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Syahun muta'un, kekikiran yang diikuti, wa hawa muttabi'un, dan hawa nafsu yang diperturutkan, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Wal ujbu iratun an nazril insani ila nafsihi bi ainit ta'zimi. Ujub itu adalah istilah bagi pandangan manusia kepada dirinya sendiri dengan pandangan mengagung-agungkan diri. Wa ila ma yasduru minha bi ainil istihsani, dan pandangan manusia kepada apa yang dilahirkannya selalu benar, selalu baik. Wa anhu, dari ujub, nasya'al idlal bil amali, muncullah kesukaan untuk mempertontonkan amal, wa ta'azumi 'alan nasi, dan mengagung-agungkan diri di hadapan manusia, wa ridha an nafsi, dan ridho pada diri sendiri, puas dengan diri sendiri. Wa huwa kama qala Ibnu Athaillah rahimahullah. Ujub itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah rahimahullah. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, asal setiap maksiat, kelalaian dan syahwat, ar-ridha an-nafsi, adalah puas pada diri sendiri, intiha. Wa man radiya an nafsihi, siapa yang puas pada dirinya sendiri, umyun an uyubiha, niscaya akan buta terhadap aibnya sendiri. Wa mata yuflahu man yajhalu uyuba nafsihi. Bagaimana
orang yang jahil pada aibnya sendiri bisa memperoleh kesuksesan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan puas terhadap aib sendiri itu adalah pisau yang tumpul. Ketika kita memandang puas pada diri sendiri yang penuh dengan aib, itu pisau yang tumpul, yang tidak akan bisa mengupas isi dada kita sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya. Walakin aina suhti, akan tetapi pandangan yang penuh dengan kewaspadaan, tubdiyal masawiyah, itu akan menampakkan sejelas-jelasnya setiap celah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanggo minggon payun sekali lagi saja. Itu sudah tamat kitab ini insyaallah pada pembahasan tentang dunia dan bagaimana mensikapi dunia. Setelah selesai cerita Risalah Al-Mudzakarah, saya akan melanjutkan membacakan tuntunan praktisnya. Kalau ini kan tuntunan teoritis lah istilahnya. Maka bagaimana praktisnya agar takwa itu kita bisa raih. Nah, itu akan dibahas karya Imam Al-Haddad, Adabu Sulukil Murid. Tata cara bagaimana seorang yang punya keinginan untuk takarrub kepada Allah, murid, menempuh perjalanannya agar sampai. Insyaallah. Silahkan dimuzakarohkan apa yang sudah tadi disampaikan. Iya, Abdi Kang. Bahasan kan ini tentang ujub. Bumi dina Al-Quran mah kan tapi walau alam untuk tacan menekan ujub selain dari kata untuk pengertian di akhiran gitu kan. Dari ajaib gitu. Mohon. Bukan kebahasannya seringnya takabur gitu. Emang aya perbendaran teu atana pe tatakena gitu. Dina pemain dina hadis mah kan la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga misalkan seorang yang di dalam hatinya ada kibrin walaupun ada takabur. Kibrin ya, walaupun Kibrin. sebesar zarrah gitu. Nah, gitu. Nomor satunya bila ya perbedaan gitu kan, sementara kan ari nu disebutkeun takabur dalam dua pengertian kan, anu kaiji dia tidak menerima kufur terhadap ayat-ayat Allah, yang kedua merendahkan derajat orang lain tanpa alasan yang hak gitu kan. Nah gitu eta yang masalah aya perbedaan tuh gitu sareng takabur. Malah kan kalau dina orang Sunda kan nyebutna teh kan ya jauhan non nu dari jauh teh kan sirik pedir ya dia takabur dia ujub takabur gitu sampai sebat oge gitu. So, langsungnya duanya ujub takabur. Ujub takabur gitu maksudnya. Gitu Pak. Upami abdi mah ningali tina definisi eta ada benten memang tuh. Kumata saya. Upami model tadinya takabur itu kan menolak hak dan merendahkan manusia. Upami ujub mah kan takjub terhadap diri sendiri. Diri sorangannya. Memandang hebat. Justru mun abdi mah ningali dari ujub bisa lahir takabur. Mun tadi disebutkan ya bahwa dari situ lahir perbuatan menampak-nampakkan amal, terus jadi hari ujub mah lebih ke takjub pada diri sendiri, memandang hebat diri lah. Pada akhirnya ketika memandang hebat diri, lahirnya adalah merendahkan manusia. Udang penting orang tahajud takjub dengan amal pribadi orang, ningali jelema nu can tahajud tah kan kita jadi takabur lahir nanti gitu. Dina asalna takjub karena diri sendiri, melahirkan sikap memandang rendah kepada orang lain. Orang lain, ya. Jadi mun takjub cekap dia benten gitu, matak sok cing jauhan sifatnya ujub ria takabur, sedangkan dina mun bahasa Sunda mah gitu. Ya, sekayanya dihijikeun ya ujub jeung takabur. Eta bahasa kolot cekap dia mah ujub ria takabur itu jadi runutan gitu. Dina takjub terhadap diri, memperlihatkan amal terhadap orang lain karena berangkat ketakjuban terhadap diri, yang kemudian jatuh kepada sifat takabur, kesombongan, memandang rendah orang lain. Leres. Tapi pami anu kaitan dina Al-Qur'an teu aya istilah ujub kecuali kanggo heran teh, memang teh aya nya kanggo ujub gitu abdi teh can terangkan. Yuji buka teh merenya. Kumaha teh yuji buka linnasi.
ayat nanti anu yuji buka teh lain wan. Itu maksudnya hari kata-kata anjaba mah kan ayahnya. Aya mohon. Emang tapi pengertiannya bukan pada pengertian ujub tadi mohon harus kuabi mah lebih kepada definisi memang keterheran-heranan orang-orang. Ini keterheranan lah gitu. Kalau alamnya bi kada dibuka di tina Quran. Tapi sebenarnya kalau abi baca teh yang mantakna tadi teh ada dari dina Quran mah seseueurna kata-kata takabur gitu. Maksudna teh sementara hari dina definisi ieu di kata ujub pada di kata ajab kan maksudnya. Gitu. Mohon gitu. Jadi abi teh dari teh teh rada ngaremut gitu milari gitu kira mana kata-kata ajab anu memang berdefinisinya karena ujub gitu kan alam itu tidak pernah gitu dina emutan teh gitu makanya takabur gitu maksudnya gitu nyalamun tadi disebutkan runutan tina ujubria takabur yang memang hartos gitu. Ya gitu. Insyaallah kayak orang sami-sami tinggalnya dina Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan istilah apa untuk orang yang takjub karena diri sendiri. Tapi bantosan ku buku nusanes 3 buku Al-Ihya Al-Ghazali kan oke nggak bahas masalah eta. Sugan di Mutiara hikmahna kayak orang pendak oge persoalan eta insyaallah. Jadi nu kantos macam buku memberantas penyakit hatinya terjemahan tina Ihya Muhammad Bagir gitu anu ngaterjemahkeunana teh. Dia eta terjemahan anu paling enak yang familiar gitu macana. Terlepat aya di dinya ujubnya. Aya di dinya dibahas. Sareng biasana kan ari pameh Al-Ghazali mah ngutipkeun ayat-ayatna geuningan. Mohon dikutipkeun aya hadis-hadisna kitu tinggal lihat deui bukuna geura di mana. Tapi pameh hadis sahih tadi mah kan jelas aya nyebatkeun ujub di hadis mah nya. Jika tadi ujub teh memakan amal kebaikan seperti api memakan. Kan eta mah jelas-jelas nganggo ujub gitu nya. Mohon memang bahasa ari di Al-Qur'an mah duka ya memang. Mudah-mudahan sih kedah ditinggal. Terus. Insyaallah langkeur tingalian deui tadi naon syubhatnya setuju. Saya secara definitif ya bisa menggunakan istilah salah tarif kan jadi salah kan. Alhamdulillahirabbil alamin.